Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Analisis Biaya, Volume, Laba atau CFP, Perencanaan Laba untuk Model Bisnis Berbasis Langganan atau Subscription Model. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Memasuki dekade ketiga abad ke-21, lanskap perekonomian global dan nasional mengalami transformasi fundamental yang didorong oleh kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga merombak secara radikal cara perusahaan mendesain model bisnis, menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan pendapatan. Salah satu pergeseran paradigma paling mencolok dalam dunia bisnis modern adalah transisi dari model penjualan tradisional berbasis transaksi putus menuju model bisnis berbasis langganan atau subscription business model. Pada model penjualan tradisional, fokus utama perusahaan adalah memaksimalkan jumlah unit barang atau jasa yang terjual pada satu titik waktu tertentu. Setelah transaksi selesai, hubungan finansial antar perusahaan dan konsumen cenderung berakhir hingga terjadi pembelian berikutnya. Namun, dengan munculnya layanan komputasi awal, perangkat lunak sebagai layanan, serta agensi-agensi penyedia otomatis teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI, model bisnis bergeser ke arah penyediaan akses jangka panjang. Dalam model langganan, konsumen tidak membeli kepemilikan atas suatu produk, melainkan membayar biaya secara berkala untuk mendapatkan hak akses berkesinambungan terhadap produk atau layanan tersebut. Model ini menunjukkan arus kas yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi perusahaan melalui atau pendapat berulang bulanan. Meskipun model langganan menawarkan stabilitas pendapat jangka panjang, model ini menghadirkan tantangan dan kompleksitas baru dari sudut pandang akuntansi manajemen dan perencanaan keuangan. Karakteristik utama dari bisnis subscription, khususnya di bidang teknologi dan infrastruktur digital, adalah struktur biayanya yang sangat asimetris. Di awal, perusahaan harus mengeluarkan investasi awal yang sangat besar berupa biaya tetap atau fixed cost untuk membangun infrastruktur sistem, melakukan riset dan pengembangan, merakit dan memelihara server atau stasiun kerja, serta mengembangkan sistem keamanan siber yang tangguh sebelum mereka mendapatkan satu pun langganan. Di sisi lain, biaya variabel untuk melayani setiap tambahan langganan baru seringkali relatif kecil, seperti biaya token API dan pihak ketiga, dan biaya gerbang pembayaran. Kondisi tersebut menuntut manajemen untuk memiliki alat perencanaan dan pengendalian laba yang sangat akurat. Perusahaan harus mengetahui secara presisi berapa banyak pelanggan aktif yang harus diakuisisi dan dipertahankan agar akumulasi margin distribusi bulanan dari pelanggan tersebut mampu menutupi beban biaya tetap yang besar. Apabila jumlah pelanggan berada di bawah batas tertentu, perusahaan akan mengalami kondisi cash burn atau pembakaran kas uang tunai yang dapat berujung pada kebangkrutan. Dalam konteks ini, analisis biaya, volume laba atau cash volume profit atau biasa disebut CFP yang merupakan instrumen klasik dalam akuntansi manajemen menjadi lebih relevan dari sebelumnya, namun sekaligus membutuhkan reinterpretasi. Analisis CFP tradisional yang dirancang untuk perusahaan manufaktur biasanya memproyeksi volume berdasarkan jumlah unit barang fisik yang diproduksi dan dijual. Dalam ekosistem bisnis langganan, definisi volume mengalami pergeseran makna menjadi jumlah basis pengguna aktif. Selain itu, analisis CFP pada model ini tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus mempertimbangkan variabel-variabel dinamis spesifik seperti biaya akuisisi pelanggan, nilai daur hidup pelanggan, dan risiko tingkat pembatalan pelanggan. Jika tingkat churn rate tinggi, maka volume basis pelanggan akan menyusut, yang secara otomatis akan menggeser titik impas perusahaan menjauh dari jangkauan.
Berdasarkan rasionalisasi permasalahan di atas, menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dasar akuntansi manajemen dapat diterapkan secara empiris pada bisnis digital masa kini. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membedakan secara mendalam topik tersebut dengan judul analisis biaya volume, laba atau CFP, perencanaan laba untuk model bisnis berbasis langganan atau subscription model. Makalah ini juga akan menyertakan simulasi studi kasus untuk memberikan gambaran praktis tentang bagaimana perencanaan laba dilakukan pada agensi layanan digital modern. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah akan dibahas dalam makalah ini dirinci sebagai berikut. 1. Bagaimana landasan konseptual dari analisis biaya, volume, laba atau CFP menurut perspektif akuntansi manajemen. 2. Bagaimana klasifikasi dan perilaku biaya, yaitu biaya tetap atau biaya variabel, diidentifikasi serta diadaptasi dalam konteks model bisnis berbasis langganan. 3. Bagaimana mekanisme perhitungan titik impas dan perencanaan target laba diterapkan pada perusahaan dan menggunakan sistem berlangganan. 4. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dan internal seperti analisis sensitivitas terhadap struktur biaya dan tingkat berdampak pada proyeksi laba perusahaan. 1.3 Tujuan penulisan. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan konseptual dan analisis biaya volume laba atau CFP sebagai alat perencanaan manajerial. 2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan klasifikasi komponen biaya tetap dan biaya variabel secara spesifik dalam operasional model bisnis subscription. 3. Untuk mendemonstrasikan secara aplikatif perhitungan titik impas atau BEP dan menyusun strategi perencanaan laba yang efektif guna memastikan profitabilitas bisnis langganan. 4. Untuk mengevaluasi dampak analisis, sensitivitas dan risiko penyusutan pelanggan terhadap stabilitas keuangan dan batas keamanan operasi perusahaan. 1.4 Manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. Bab 2. Secara konseptual, Garrison, Noren, dan Brewer 2021 merumuskan bahwa analisis CFP adalah sebuah kerangka kerja logis yang memfasilitasi pihak manajerial untuk memahami secara komprehensif interaksi sistematis antara 5 elemen krusial dalam struktur keuangan perusahaan. Bagi manajemen, analisis ini tidak sekedar berfungsi sebagai alat kalkulasi pasif atau cermin dari data historis, melainkan sebagai instrumen simulasi what if, apa yang terjadi jika, yang sangat dinamis. Carter 2018 mendefinisikan BEP secara komprehensif sebagai suatu titik equilibrium volume kegiatan operasional, baik diukur dalam unit fisik maupun dalam nilai ekuivalen rupiah, di mana total pendapatan yang dihasilkan perusahaan sama persis besarnya dengan total biaya operasional yang dikeluarkannya. Menurut Kusuma dan Rahayu 2023, definisi unit atau volume dalam CFP bisnis digital bukan lagi berwujud barang fisik yang diproduksi di pabrik, melainkan berwujud jumlah klien atau basis pengguna aktif dalam siklus penagihan per bulan. Oleh karena itu, pengadaan komponen PC berkinerja tinggi, depresiasi nilainya setiap bulan, beban sewa lisensi perangkat lunak kelas enterprise, serta kompensasi tenaga ahli atau AI engineering secara keseluruhan diklasifikasikan dengan tegas sebagai komponen biaya tetap utama perusahaan. Contoh utamanya adalah tagihan konsumsi token API atau Application Programming Interface dari provider model bahasa besar atau Large Language Model,
biaya kapasitas penyimpanan database percakapan di layanan cloud, serta persentase potongan transaksi bulanan dari gerbang pembayaran daring atau payment gateway. Berdasarkan struktur tersebut, titik impas atau BEP dalam agensi otomatisasi baru akan tercapai secara valid ketika akumulasi margin kontribusi atau selisih antara harga tagihan klien dikurangi biaya token API dan biaya transaksi gerbang pembayaran per bulannya. Dari sekumpulan pelanggan aktif yang ada, akhirnya mampu mencapai equilibrium dengan seluruh beban biaya tetap bulanan. Karakteristik startup teknologi atau agensi otomatisasi AI secara inherent memiliki operation leverage yang sangat tinggi. Horngren, Datar, dan Rajan 2020 mendefinisikan analisis sensitivitas sebagai teknik percontohan bagaimana jika what if teknik yang digunakan oleh para manajer untuk memeriksa bagaimana hasil akhir atau berubah apabila data yang diprediksi pada awalnya tidak tercapai atau asumsi yang mendasarinya mengalami perubahan. Dalam pendekatan margin kontribusi, rumus dasar untuk menghitung volume penjualan yang diwajibkan demi mencapai target laba adalah dengan menambahkan angka target laba tersebut ke dalam komponen biaya tetap. Perubahan pada proporsi bauran pelanggan, misalnya apabila lebih banyak klien yang berlangganan paket basic dibandingkan paket pro, akan langsung mengubah rata-rata margin kontribusi dan menggeser batas impas perusahaan secara keseluruhan. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan analisis komprehensif mengenai penerapan analisis biaya volume laba atau CFP pada model bisnis berbasis langganan atau subscription model, khususnya pada agensi penyedia layanan otomatisasi kecerdasan buatan atau AI, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut. 1. Redefinisi konsep volume dan titik impas atau BEP adalah analisis CFP tetap menjadi instrumen manajerial yang sangat relevan di era ekonomi digital, namun membutuhkan redefinisi pada variabel-variabel utamanya. Dalam ekosistem bisnis langganan, volume tidak lagi diukur berdasarkan unit barang fisik yang diproduksi dan dijual secara putus, melainkan diukur berdasarkan metrik jumlah klien atau pelanggan aktif yang harus memperpanjang layanan setiap bulannya. Oleh karena itu, titik impas atau BEP perencanaan pada titik spesifik di mana akumulasi margin kontribusi bulanan dari seluruh pelanggan aktif tersebut telah berhasil menyimbangi total biaya tetap, infrastruktur, dan operasional. 2. Karakteristik biaya dan asimetris adalah bisnis subscription di bidang teknologi memiliki tingkat yang sangat tinggi. Perusahaan harus menanggung beban biaya tetap yang masif di fase awal seperti depresiasi investasi, perangkat keras server, sewa lisensi perangkat lunak, dan gaji tenaga ahli atau terlepas dari jumlah pelanggan yang dimiliki. Di sisi lain, biaya variabel perlangganan seperti konsumsi token dan biaya gerbang pembayaran nominalnya relatif sangat kecil. Karakteristik ini membuat bisnis langganan sangat rentan di fase awal, namun mampu menghasilkan lonjakan laba yang eksponensial setelah garis BEP berhasil dilewati. 3. Ancaman churn rate terhadap batas keamanan adalah berbeda dengan bisnis tradisional. Analisis CFP pada model langganan tidak dapat dipisahkan dari analisis retensi. Tingkat pembatalan langganan bertindak sebagai variabel pengurus utama terhadap batas keamanan. Jika tingkat atrisi atau churn rate melonjak melebihi batas keamanan yang dimiliki perusahaan pada bulan tersebut, maka agensi akan secara otomatis terlempar kembali ke bawah titik impas dan menderita kerugian operasional. 4. Pergeseran fokus dari akuisisi ke retensi. Perencanaan laba target dalam CFP model langganan membuktikan bahwa stabilisasi jangka panjang tidak didekati oleh seberapa banyak pelanggan baru yang berhasil didapatkan, melainkan seberapa lama pelanggan tersebut bersedia bertahan. 3.2 Saran. Dari kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran manajerial dan praktis bagi para pelaku usaha maupun agensi digital yang mengadopsi model bisnis langganan. 1.
investasi tepat guna pada infrastruktur inti. Karena stabilitas layanan adalah kunci untuk mencegah klien berhenti berlanggan atau pihak manajemen harus sangat cermat dalam mengalokasikan biaya tetap. 2. Optimalisasi margin kontribusi melalui efisiensi API. Manajemen harus secara rutin melakukan audit terhadap efisiensi model atau perintah pada AI untuk menekan tingkat konsumen token API per klien. 3. Penerapan analisis sensitivitas rutin. Manajemen keuangan harus menjadikan analisis sensitivitas sebagai agenda rutin bulanan. 4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian akademis di masa mendatang dapat mengembangkan formula matematis CFP modifikasi yang secara langsung memasukkan rasio cost-timer ke dalam persamaan fungsi laba dasar sehingga analisis perhitungan dapat menjadi lebih presisi.